Ya, selamat siang, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada Tuhan, khususnya kita sudah masuk di dalam pertengahan bulan Februari. Dan bagi saudara sekalian yang sudah melewati akan Chinese New Year, tapi kita masih dapat bersama-sama untuk bisa bersekutu pada hari ini. Maka kita juga mengucapkan Xing Nian Hao kepada kalian semua, khususnya merayakan Chinese New Year, baik yang kalian di rumah maupun yang juga di kampus. Ya, jadi kita juga bersyukur pada Tuhan kalau Tuhan masih dapat mengizinkan kita masih bisa melewati akan tahun yang baru khususnya di dalam Chinese New Year. Dan sekalian kita bersyukur khususnya melewati hari-hari yang betul-betul membuat kita melihat setiap apa yang kita hidupi semua tidak lepas dari pertolongan Tuhan. Jadi kita melihat banyak sekali kisah-kisah baik mereka yang di era pandemik berada di dalam karantina mandiri maupun mereka yang juga berada di dalam pergumulan, di dalam mereka studi maupun juga mereka yang bergumul khususnya dalam keluarga yang mengalami banyak masalah dan juga melihat bagaimana dalam setiap hari-hari mereka yang tidak mudah khususnya di era pandemik ini, mereka masih juga dapat belajar bagaimana melihat pentingnya firman Tuhan menjadi acuan bagaimana mereka menghadapi hari-hari mereka. Kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada setiap kita masing-masing untuk kita bisa dapat punya akan satu keteguhan iman, khususnya pada saat kita menghadapi setiap kesulitan-kesulitan yang ada. Hari ini kita akan bersama-sama akan melanjutkan pembahasan kita, di mana hari ini kita akan bicara tentang gereja yang memberitakan Injil. Dan 2 minggu lagi kita akan menutup akan sesi tentang gereja yang benar, yaitu 2 minggu lagi saya akan menambahkan satu sesi lagi, yaitu kita akan bicara tentang gereja yang berbagi. Jadi kita sudah bicara beberapa sesi, tapi hari ini seharusnya ada sesi yang terakhir, tapi justru saya tadi setelah melihat kembali, maka saya rasa penting sekali untuk kita juga belajar tentang bagaimana pentingnya gereja untuk berbagi. Dan itu adalah ajaran kitab suci yang tidak boleh kita lewatkan. Maka kita perlu juga harus punya keteguhan hati untuk kita belajar beriman sesuai dengan ajaran kitab suci. Dan kiranya Tuhan yang berbelas kasihan memimpin kita semua. Baik, saudara sekalian, mari kita akan mulai dengan kita bersama-sama membuka kembali Kisah Rasul pasal yang keempat. Kisah Rasul pasal yang keempat kita membaca kembali dari ayat 32, 33, dan 34, 35 saja. Ya, 33, 32 sampai 35 kita akan baca bersama-sama. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Seperti ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaan itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di bawah kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang yang sesuai keperluannya. Hari ini saya akan fokus kepada ayat yang ke-33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sekian pembacaan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita bersama-sama berdoa. Kita memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang sekali lagi berfirman bagi kita, untuk bagaimana kita melihat panggilan gereja untuk memberitakan Injil menjadi satu kesaksian hidup saudara dan saya. Dan kiranya Tuhan meneguhkan kembali iman kita, untuk kita semua punya hati yang sungguh-sungguh meresponi setiap apa yang difirmankan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa kepadamu, memohon engkau memimpin kami yang lemah ini. Kami mohon kepada Tuhan kuasa untuk kami dapat dengan berani melakukan setiap apa yang Tuhan sudah beritakan di dalam firman-Mu.
Mohon Tuhan yang berikan kami keyakinan untuk kami dapat berani memberitakan Injil, seperti bagaimana kami seharusnya sebagai gereja Tuhan. Tolonglah kami supaya Tuhan Engkau sendiri yang membangunkan jemaat-Mu, khususnya kami semua yang berada di Jakarta. Kiranya kami senantiasa melihat pentingnya gereja Tuhan menjadi gereja yang bukan mandul, tetapi menjadi gereja yang berfungsi sesuai dengan anugerah kehidupan yang Tuhan berikan bagi gereja Tuhan. Jangan biarkan kami hanya sekedar merenungkan firman Tuhan tanpa kami mengalami kuasa firman itu sendiri. Mohon Tuhan, Roh-Mu yang kudus, hadirlah untuk membuat kami berani mengambil sebuah keputusan, khususnya kami dalam melakukan aksi pemberitaan Injil dimanapun kami berada. Mohon Tuhan berbelas kasihan kepada kami. Kami mohon Tuhan bekerja di dalam kami semua. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa seru kami. Kami serahkan semua dalam nama Yesus Kristus. Kami bersama-sama berdoa dan kami sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Amin. Baik, saudara sekalian, kita sudah membahas tentang bagaimana pentingnya gereja untuk bagaimana menjalankan setiap fungsi-fungsi yang ada di dalam rumah Tuhan. Dan kita melihat, kita sudah membahas dalam Kisah Rasul pasal 2, di mana kita belajar bagaimana cara hidup jemaat pertama, itu menjadi satu guidance untuk bagaimana kita seharusnya bergereja. Dan kalau kita melihat, saudara, meskipun mereka orang-orang Kristen pada jemaat pertama, mereka adalah orang-orang Kristen. Tapi ada satu hal yang menarik yang mungkin perlu menjadi pertimbangan bagi kita, yaitu apa, saudara? Kalau saudara melihat dalam pasal 2 ayat 46, saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, saudara, pertanyaannya adalah, bukankah jemaat pertama itu adalah orang-orang Kristen? Lalu kenapa mereka masuk ke dalam bait Allah? Bukankah bait Allah adalah tempat orang-orang Yahudi berkumpul? Bukankah bait Allah adalah tempat orang-orang yang percaya bahwa hanya hukum Taurat yang relevan, khususnya di dalam kehidupan mereka sebagai orang beragama? Bukankah kekristenan tidak diterima oleh orang-orang Yahudi? Bukankah orang-orang Yahudi tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menganggap bahwa pengikut Yesus itu adalah pengikut ajaran baru atau pengikut ajaran murtad, kalau kita bisa katakan? Itulah kenapa ahli Taurat dan orang Farisi, mereka sebenarnya tidak welcome untuk orang Kristen masuk ke dalam kelompok orang-orang percaya, khususnya dalam konteks tradisi Yahudi. Kenapa? Karena bagi mereka Kristen itu adalah sekte. Kristen itu adalah satu ajaran yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam tradisi Yahudi, khususnya keyahudian yang diturunkan dari oral teaching, dari nenek moyang atau dari nenek leluhur. Pertanyaannya adalah, kenapa orang-orang Kristen di zaman itu masih mengunjungi bait suci? Bukankah mereka berbeda agama? Mereka berbeda iman, mereka berbeda kepercayaan. Lalu kedua, kenapa waktu mereka masuk ke bait suci, mereka tidak diusir? Apakah mereka memang toleransi, ataukah mereka karena memiliki sebuah darah yang sama, atau memiliki keyahudian yang sama, sehingga akhirnya mereka diperbolehkan keluar masuk? Atau ketiga adalah karena mereka punya misi sendiri. Nah, kalau orang Kristen punya misi sendiri di bait suci, bukankah berarti dia punya hidden agenda di dalam bait suci itu? Kalau memang punya hidden agenda, bukankah ini adalah sesuatu yang merugikan orang-orang Yahudi yang ada dalam bait suci? Nah, saudara, ini perlu menjadi sebuah pertimbangan pikiran. Kenapa? Karena kalau kita jadi orang percaya, tapi masih dibolehkan untuk mengunjungi bait Allah yang adalah tempat ibadah dari orang-orang Yahudi yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau begitu, bukankah ini akan menjadi satu kesaksian yang kurang baik untuk kita, misalnya kita hari ini, oh saya backgroundnya Buddha dulu.
Kalau saya backgroundnya Buddha, saya boleh nggak mengunjungi wihara? Kalau saya backgroundnya Muslim, sebelum saya jadi Kristen, saya Muslim, lalu sekarang saya jadi Kristen, apakah saya juga seperti orang-orang Yahudi yang di zaman jemaat yang pertama, yaitu adalah kami mengunjungi bait Allah. Maka kami pun mengunjungi apa yang namanya wihara atau kami mengunjungi masjid. Lalu kami juga dengan satu dasar adalah mungkin adalah pertama, karena kami membangun toleransi. Atau kedua, karena kami dulu adalah mantan Muslim atau kami dulu adalah mantan Buddhis. Maka akhirnya pada saat kami sekarang menjadi orang Kristen, tapi kami juga tetap pergi ke wihara atau kami tetap pergi ke masjid karena kami membangun silaturahmi atau kami membangun suatu relasi. Atau ketiga adalah karena kami punya hidden agenda, yaitu saya ke bait suci atau saya ke masjid atau saya pergi ke wihara adalah untuk supaya saya memberitakan Injil kepada orang di wihara, memberitakan Injil kepada orang Muslim yang ada di masjid. Saudara, kalau kita punya pemikiran-pemikiran seperti itu, maka kita akan memiliki kebayaan pemikiran yang luar biasa membawa diri untuk tidak menjadi orang yang bersaksi secara benar. Kenapa? Karena seakan-akan kita mengutip kitab suci, lalu akhirnya kita menafsirkan kitab suci, dan akhirnya kita mengimplementasikan di dalam kehidupan kita tidak sesuai dengan konteks. Sehingga banyak orang menafsirkan Alkitab itu dengan sesuatu yang kelihatannya historical, kelihatannya secara historical konteks itu sangat-sangat memiliki hubungan, tapi sebenarnya kalau kita melihat secara meaning di dalam konteks theological, sebenarnya adalah sesuatu yang berbeda. Ya, kita tidak bisa samakan apa yang terjadi pada jemaat pertama dengan konteks kita hari ini. Ya, jadi saya akan mengatakan bahwa kenapa mereka masih mengunjungi bait suci, kenapa mereka masih mengunjungi rumah Tuhan, bahkan dikatakan berkumpul setiap hari dalam bait Allah, tetapi juga dikatakan mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Jadi kita perlu coba untuk first problemnya adalah kenapa mereka mengunjungi bait suci setiap hari di saat mereka sudah Kristen, tapi mereka masih untuk mengunjungi bait suci khususnya bagi orang Yahudi. Sudah, kalau kita melihat problem ini, kita tidak boleh langsung cepat-cepat untuk mengatakan, loh, ini kan boleh dilakukan sama orang-orang Yahudi. Kenapa saya nggak boleh? Kalau saya bekas adalah dulu mantan Buddhis, seharusnya boleh dong saya pergi ke wihara, dan boleh dong saya beribadah di wihara, dan boleh nggak saya beribadah di masjid. Dan seringkali kita memakai ayat ini dan kita terlalu cepat menafsirkan dan akhirnya mengatakan bahwa toleransi itu sesuatu yang kita boleh lakukan. Ya. Di satu sisi kita harus untuk menjaga toleransi antar beragama. Tapi satu sisi yang lain kita harus kembali melihat ada makna apa di balik setiap apa yang muncul di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara, mau tidak mau kita harus melihat beberapa ayat khususnya untuk melihat kenapa mereka masih mengunjungi bait suci, khususnya sebagai orang Kristen. Oke, pertama saya mengajak saudara untuk melihat, pertama adalah 2 Tawarik. Mari kita buka sama-sama. 2 Tawarik pasal 5 ayat 13 dan 14. Saya minta Melina bisa tolong bantu bacakan 2 Tawarik pasal 5. Bentar ya, Pak. 2 Tawarik pasal 5 ayat 13 dan 14. Dua Tawarik pasal kelima, ayat 13 dan 14. 2 Tawarik 5, pasal 13 sampai 14. Ya. Saudara-saudara, mereka menurut puak-puak mereka ialah Mikael, Mesulam, Seba, Yorai, Yakan, Sia, dan Eber, 7 orang. Itulah anak-anak Abihail bin Heru, bin Yarwa, bin Gilead, bin Mikael, bin Yesisea, bin Yado, bin Bus. Ahi bin Abidiel bin Buni ialah salah seorang kepala puak mereka.
2 Tawarik ya? Oh, oke, sorry kok. Ini Iya, 2 Tawarik 2 Tawarik 5 ya kok ya? 13 dan 14. Ini kok. Oke. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil menyanyi, memuji Tuhan dengan ucapan, sebab ia baik, bahwa saya untuk selama-lamanya kasih setianya pada ketika rumah itu, ya ini rumah Tuhan dipenuhi awan. Terus, Sehingga iman-iman itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. oke, thank you. Saudara, apa yang menjadi hal yang penting adalah apa sih arti bait suci bagi orang Yahudi? Saudara, bait suci bagi orang Yahudi adalah tempat di mana Tuhan memenuhi rumahnya. Tuhan bersemayam di bait sucinya. Dan kita melihat konteks yang ada dalam 2 Tawarik ini adalah bicara tentang bagaimana mereka waktu mereka beribadah di hadapan Tuhan, mereka waktu ini khususnya di dalam pasal 5 ini konteksnya adalah penabisan bait suci, di mana diresmikannya bait suci. Dan pada saat kita melihat peresmian di dalam bait suci tersebut, dikatakan bagaimana malaikat memuji Tuhan, dan bahkan dikatakan bagaimana para imam pun tercatat dalam ayat 14 khususnya, tidak tahan berdiri di dalam menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Saudara, ini menjadi satu hal, imam saja tidak tahan untuk bagaimana mereka berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian itu. Karena Tuhan bersemayam di bait sucinya. Hari ini kita sebagai pelayan Tuhan seringkali terlalu berani berdiri, terlalu berani melayani, tapi kita tidak memiliki akan satu hal, urgensi untuk melihat Tuhan ada di sini. Dan kalau Tuhan ada di sini, Tuhan bersemayam di bait sucinya, seharusnya setiap kita punya akan satu hal, kita tidak mungkin diberikan satu hal untuk kita bisa tahan akan kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan, seringkali kita mohon Tuhan hadirlah di dalam ibadah kami. Tapi tahukah saudara, kalau Tuhan menyatakan kehadirannya secara belak-belakan kepada kita, secara betul-betul dengan satu realita yang sungguh-sungguh dapat kita lihat, kita pasti tidak tahan untuk dapat melakukan, menyelenggarakan ibadah tersebut. Nah, saya kembali. Bagi orang Yahudi adalah apa? Kemuliaan Allah yang memenuhi rumah Allah, itulah yang menjadi satu poin bagi mereka. Tuhan ada di bait sucinya. Dan waktu Tuhan ada di bait sucinya, maka mereka adalah orang-orang yang percaya bahwa pada saat mereka datang ke rumah Allah bukan karena guru besar, bukan karena setiap orang-orang ahli Taurat atau orang-orang Farisi, tetapi mereka datang ke dalam bait suci karena Tuhan Allah yang ada di situ. Nah, ini adalah konsep orang-orang Yahudi. Nah, saudara, kalau waktu kita melihat, tetapi dalam pergeserannya, kita melihat setelah satu raja yang namanya Nebukadnezar, adalah Raja Babel, pernah menghancurkan bait suci. Jadi waktu di dalam sejarah Israel, bait suci pernah dihancurkan oleh Nebukadnezar, di mana akhirnya orang Israel dibuang, sehingga maksud di dalam kondisi exile. Dan waktu orang-orang Kristen, orang-orang Israel, orang-orang Yehuda berada dalam konteks exile, akhirnya saudara mereka tidak punya konsep ibadah di bait suci. Mereka tidak punya konsep ibadah di bait suci sampai kita melihat barulah dibangun kembali akan bait suci, khususnya pada kita melihat di zamannya Esra, di zamannya Hagai, dan sebagainya. Lalu akhirnya kita juga melihat dihancurkan lagi, lalu akhirnya kita melihat Raja Herodes, akhirnya membangun kembali bait suci. Tetapi apa bedanya bait suci yang ada di dalam konsep perjanjian lama dengan konsep perjanjian baru yang ada pada zamannya Raja Herodes? Yaitu kalau di zaman dulu kita melihat bagaimana bait suci itu ada yang namanya tabut Allah.
di mana tabut Allah menjadi tanda di mana Tuhan bersemayam di dalam bait sucinya. Dan di dalam di mana Tuhan bersemayam di bait sucinya di situ berarti menunjukkan Tuhan ada di sini. Dan di situ pun kita melihat bagaimana ibadah juga akhirnya terbagi dengan ruang kudus, ruang maha kudus, sehingga akhirnya kita melihat orang tidak bisa langsung berdoa kepada Tuhan, mereka harus melewati imam. Maka imam pun juga nggak boleh sembarangan orang masuk ke dalam ruang maha kudus Tuhan. Di mana akhirnya pada saat seorang imam, pada saat dia masuk dalam ruang maha kudus, di saat mereka hidupnya nggak suci, maka kita melihat bagaimana dia bisa dihukum mati di situ. Makanya kalau setiap imam masuk ke ruang maha suci itu diikat satu tali, saudara. Jadi kalau misalnya dia masuk ruang maha suci dan tidak keluar-keluar, maka melalui tali itu ditarik. Kalau melalui tali itu ditarik, kalau dia akhirnya bergoyang atau dia menunjukkan sebuah hal di mana dia masih hidup, maka mereka tidak akan melakukan apa-apa. Tetapi kalau tidak ada respon, maka mereka akan coba menarik dan kemungkinan adalah imam itu mati dihukum sama Tuhan. Maka sudah ruang maha kudus ada ruang yang nggak boleh sembarangan untuk melakukan hal-hal yang tidak benar, motivasi yang tidak benar, dan sebagainya. Maka seperti tadi yang sempat di-sharingkan khususnya oleh Wilson. Waktu kita lihat bagaimana di dalam kehidupan apologet Kristen yang tadi sudah di-sharingkan yaitu Raffi Zacharias, di mana satu sisi kita melihat dia seorang yang sangat memberkati seluruh dunia, khususnya di dalam anak-anak muda, bagaimana mempertahankan iman kepercayaan secara apologetics, dan juga bagaimana mempertahankan iman khususnya di dalam Christian worldview. Tetapi satu sisi yang lain kita juga tahu bahwa setiap manusia yang dipakai Tuhan itu semua terbatas. Semua yang dipakai Tuhan punya akan satu hal-hal yang tidak mungkin sempurna. Karena kesempurnaan hanya pada Kristus. Dan tidak ada seorang pun manusia yang punya kesempurnaan di luar Kristus. Maka kesempurnaan kekristenan itu hanya di dalam Kristus. Tidak ada satupun apologet, tidak ada satupun pendeta, tidak ada satupun hamba Tuhan yang sempurna. Di seluruh dunia ini tidak ada satupun. Maka satu-satunya yang sempurna adalah Kristus sendiri. Dan maka itulah kenapa kita melihat yang terjadi adalah kekudusan menjadi poin yang penting di dalam setiap hamba-hamba Tuhan. Nah, di zaman dulu imam, waktu mereka masuk di dalam ruang maha kudus, di saat Tuhan melihat hal yang tidak kudus pada diri manusia, maka Tuhan tidak segan-segan menghukum akan imam itu, sehingga akhirnya kita melihat imam tersebut bisa dihukum mati dengan mudah oleh Tuhan. Nah, saudara, kalau kita mau lihat di zaman sekarang, sebenarnya Tuhan bisa untuk menghukum lebih banyak hamba Tuhan. Karena lebih banyak hamba Tuhan, khususnya kita melihat sejak reformasi, kita melihat bagaimana banyak sekali orang menafsirkan Alkitab tidak secara benar. Banyak sekali orang mengkhotbahkan akan konten kitab suci, tapi mereka tanpa takut kepada Tuhan. Sehingga akhirnya banyak dari mereka justru membawa iman kekristenan, tapi iman kekristenan yang mereka kabarkan adalah iman yang sudah dieksploitasi oleh keinginan diri maupun oleh setiap hasrat manusia, sehingga akhirnya kita lihat banyak penafsiran-penafsiran kitab suci yang sangat berseberangan dengan apa yang ada dalam kitab suci. Maka ini menjadi satu hal bagaimana bait suci khususnya di dalam perjanjian lama menyatakan bahwa Tuhan ada di sini. Maka siapa yang sembarangan, maka Tuhan tidak segan-segan hukum. Bahkan imam pun kita melihat tidak sedikit yang dihukum oleh Tuhan. Dan banyak imam-imam yang dihukum oleh Tuhan. Sehingga di dalam setiap tugas keimaman mereka tidak boleh sembarangan. Tetapi saudara, sejak Nebukadnezar menghancurkan akan bait suci, dan akhirnya kita melihat orang-orang Israel berada pembuangan, akhirnya di situ format gereja berubah, saudara. Dan pada saat bait suci sudah tidak ada, kemah suci sudah tidak ada, tabut Allah juga sudah tidak ada, lalu apa yang terjadi, saudara? Maka kita melihat akhirnya disitulah permulaan apa yang dikenal dengan kata sinagoge. Kata sinagoge itu baru muncul pada saat konteks bait suci dihancurkan. Maka karena bait suci sudah dihancurkan, tidak ada lagi rumah ibadah. Maka disitulah kita melihat
format ibadah dari orang-orang Yahudi berubah menjadi sinagoge. Nah, sinagoge adalah tempat apa? Sinagoge adalah tempat ibadah, tetapi tempat ibadah yang formatnya berbeda dengan bait suci. Kenapa? Kalau di bait suci itu ada korban bakaran. Di sinagoge tidak ada korban bakaran. Tidak ada imam khusus yang memberikan atau memimpin korban bakaran. Karena korban bakaran hanya dipimpin di dalam konteks bait suci. Lalu kedua, pelayan-pelayan yang melayani di sinagoge itu tidak harus imam, tetapi juga bisa dilayani oleh para orang awam. Nah, sudah tidak pernah orang awam diizinkan melayani di dalam sebuah pelayanan, di dalam tradisi Yahudi. Di dalam tradisi Yahudi itu, cenderung yaitu adalah harus imam, harus kaum Lewi. Tapi sejak pembuangan, kita melihat bagaimana pelayan-pelayan yang melayani di sinagoge, di satu sisi kita melihat orang-orang keturunan Lewi masih melayani Tuhan. Dan orang-orang imam melayani Tuhan. Tetapi juga dibuka kepada orang awam, juga dibuka untuk bagaimana orang-orang lain untuk bisa terjun, untuk bisa ikut di dalam pelayanan, khususnya di dalam pelayanan di sinagoge. Jadi itu menjadi satu hal yang berubah secara format ibadah. Nah, saudara, maka bagi orang Yahudi, rumah ibadah dengan bait suci itu beda. Bait suci menyatakan bagaimana Allah hadir di situ. Sedangkan kalau kita melihat sinagoge itu lebih kepada satu hal tempat training center atau lebih kepada satu hal theological center untuk bagaimana kita belajar tentang apa yang ada pada iman kepercayaan. Ya. Nah, tetapi paling tidak mereka tetap percaya bahwa di dalam sinagoge pun mereka percaya kehadiran Allah ada. Tetapi mereka lebih kepada satu pemahaman bahwa bait suci itu bukan didasarkan kepada pengajaran saja, tetapi justru mereka lebih menekankan bait suci itu lebih kepada kehadiran Allah di dalam sejarah orang Yahudi. Itulah kenapa pada saat akhirnya kita melihat orang di zamannya Hagai, di mana dia berkata kepada Serubabel bin Shealtiel, dia mengatakan bahwa tahukah kamu sudah membawa 500.000 orang dari pembuangan kembali ke Yerusalem, lalu melihat reruntuhan dari Yerusalem, lalu akhirnya kamu rencananya adalah untuk mau membangun rumah Tuhan, tetapi akhirnya setelah 14 tahun yang terjadi yaitu mereka cuma bangun fondasinya saja. Tapi mereka tidak melakukan pembangunan gereja. Jadi mereka cuma membangun fondasi bait suci, tapi mereka tidak membangun bait sucinya. Kenapa? Karena bagi mereka, kalaupun mereka membangun bait suci, mereka tidak bisa membangun bait suci seperti zaman Salomo punya bait suci. Karena bait sucinya Salomo itu indah luar biasa, semua fasilitas ada, semua bahan bangunan yang terbaik ada. Sedangkan di zaman Hagai, khususnya zaman Esra, kita melihat juga bagaimana setiap bahan yang mereka miliki terbatas. Lalu mereka tidak punya fasilitas. Mereka juga tidak punya akan satu hal bagaimana mereka bisa optimis membangun rumah Tuhan seperti yang pernah dibangun oleh Salomo. Sehingga akhirnya mereka berusaha untuk membangun, tapi pada saat mereka bangun pun mereka sedih. Kenapa? Yang mereka bangun tidak sesuai dengan apa yang pernah terjadi di zamannya Salomo. Dan akhirnya singkat cerita rumah ibadah itu pun atau bait suci lebih tepatnya akhirnya runtuh juga hancur lagi karena diserang oleh musuh. Tetapi akhirnya kita melihat singkat ceritanya juga di dalam perjanjian baru untuk supaya Raja Herodes untuk mengambil hati orang-orang Yahudi, maka akhirnya yang dipakai adalah mereka dibangunkan satu bait suci. Nah, saudara, ini pertama kali bait suci bukan dibangun sama orang Israel. Dan juga bukan dibangun oleh Raja Israel. Tapi di sini dibangun oleh gubernur Yudea, di sini yaitu adalah Raja Herodes, yang adalah orang Edom. Yang adalah orang yang
menjadi boneka dari kerajaan Romawi. Jadi kita melihat ini adalah bait suci yang dibangun oleh Herodes, lalu dengan bangunan yang sangat indah, tetapi waktu dibangunkan akan bait suci oleh Raja Herodes di sini, kita melihat Tuhan memakai Raja Herodes. Di satu sisi, Raja Herodes bukan orang Israel, tapi Tuhan izinkan bait suci dibangun oleh Herodes, meskipun dengan motivasi yang tidak baik, tetapi Tuhan izinkan semua terjadi untuk membawa orang-orang, khususnya orang-orang Yahudi, untuk melihat satu fenomena. Yaitu apa, saudara? Tuhan bisa memakai siapa saja untuk membangun bait sucinya. Tuhan bisa pakai kalangan mana saja untuk membangun bait sucinya. Dan Tuhan bisa memakai akan setiap pemerintah mana saja untuk mengizinkan bait suci terjadi. Nah, sekarang saya kembali, saudara. Nah, waktu bait suci dibangun, maka disitulah kita melihat orang-orang berbackground Yahudi, mereka kembali memiliki satu kepercayaan bahwa apa? Bait suci adalah tempat Tuhan bersemayam. Maka itulah kenapa orang-orang Kristen, meskipun mereka adalah orang-orang yang percaya pada Yesus, tapi mereka kenapa dikatakan mengunjungi bait suci setiap hari? Karena mereka tahu di dalam tradisi Yahudi mereka, Allah yang mereka sembah adalah satu-satunya Allah, yaitu Allah Yahweh. Jadi konsep Allah mereka adalah konsep Allah yang sama. Maka kita nggak bisa katakan bahwa kalau dengan konsep seperti ini, maka konsep yang ada pada Muslim, konsep yang ada Buddhis, bisa katakan sama seperti dengan konteks di saat ini. Kita harus katakan beda. Kenapa? Karena konsep Allah yang disembah, khususnya oleh orang-orang Yahudi, oleh Taurat, orang-orang Farisi, adalah konsep Allah Yahweh. Meskipun di dalam interpretasi yang berbeda, tapi kita melihat konsep yang dipercaya adalah Allah Yahweh, the one and only God. Dan kita melihat orang Kristen juga adalah mereka yang percaya kepada Allah Yahweh, yaitu the one and only God. Bedanya adalah mungkin kalau kita pakai bahasa sekarang adalah denominasi yang memisahkan, yaitu denominasi Taurat, denominasi Saduki, denominasi akan Sanhedrin, dan juga denominasi kekristenan. Ya. Nah, tapi kita melihat kenapa mereka masih mengunjungi bait suci. Karena mereka masih di dalam keyahudian mereka, mereka percaya the same God, yaitu adalah the one and only God, atau yang mereka panggil sebagai Yahweh. Nah, saudara, maka di sini berarti kita melihat mereka tidak memutuskan relasi dengan orang-orang Yahudi, karena sama-sama percaya kepada Allah Yahweh. Tapi meskipun demikian, mereka tetap punya perbedaan, di mana khususnya di dalam Injil Tuhan. Yaitu mereka punya perbedaan di dalam meaning of the gospel. Kenapa, saudara? Karena pada saat kita melihat yang pertama, orang-orang Kristen, mereka percaya bahwa gospel adalah satu-satunya panggilan yang harus dikerjakan oleh semua orang percaya. Maka prinsip ini didasarkan pada prinsip di mana Yesus Kristus berkata adalah, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka, dan juga untuk mereka dapat mengalami penyertaan Tuhan. Maka penginjilan menjadi poin untuk gereja memprioritaskan diri. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana penginjilan menjadi prioritas? Bagaimana penginjilan dapat menjadi satu hal yang harus dikerjakan oleh setiap orang Kristen? Maka saudara, kalau saya mengutip dari beberapa ayat, ya, sebenarnya apa yang dilakukan oleh jemaat pertama, khususnya di dalam konteks Kisah Para Rasul, kita melihat mereka banyak melakukan sesuatu yang tidak pernah ada, yaitu apa? Kalau kita melihat Kisah Rasul pasal 3, pasal 4, pasal 5, kita akan menemukan bagaimana banyak dari mereka melakukan apa yang namanya mujizat. Ya. Jadi kalau kita melihat sejak jemaat pertama dirintis, dan pada saat pertama kali orang-orang Kristen memulai akan apa yang namanya komunitas,
kita melihat bagaimana yang dilakukan oleh rasul adalah mereka bukan sekedar berkhotbah dan akhirnya banyak orang mendengar khotbah dari Petrus itu dengan bahasa yang berbeda-beda. Itu mujizat, ya. Lalu kita melihat bagaimana di dalam beberapa ayat, misalnya pasal 3 ayat 11 sampai 15, kita melihat khotbah Petrus di Serambi Salomo menyembuhkan orang lumpuh, lalu juga menyembuhkan akan orang-orang yang berada di dalam kesakitan. Kita melihat bagaimana kesembuhan terjadi di mana-mana. Nah, saudara, akhirnya kita melihat banyak orang akhirnya menafsirkan bahwa penginjilan itu harus ada mujizat. Karena kalau kita kembali kepada kisah Rasul, bagaimana penginjilan selalu akan menjadi sesuatu yang penting di saat ada mujizat. Nah, saudara, tentu saja kita tidak bisa berkata bahwa mujizat adalah sesuatu yang harus ada. Kenapa, saudara? Karena kalau kita melihat dalam ayat 11 sampai 15, saya akan bacakan ya. Kisah Rasul pasal 3 ayat 11 sampai 15. Karena itu orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang yang banyak itu sangat keheranan, datang mengurumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hei orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa dan kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat dia harus dilepaskan. Tapi karena kamu menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu, demikianlah ia pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh. Tapi Allah telah membangkitkan dia di antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi." Saudara, ini menjadi satu hal mengapa mujizat terjadi untuk mempermalukan orang-orang yang menghina Kristus. Jadi sebenarnya kita melihat mujizat itu bukan untuk menunjukkan kebesaran Tuhan. Tidak perlu mujizat Tuhan itu besar. Tidak perlu mujizat Tuhan itu adalah Tuhan yang mengagumkan. Maka kita harus kembali kepada konteksnya. Why miracles happens in that day? Mengapa mujizat terjadi di zaman tersebut? Karena justru dengan adanya mujizat yang terjadi di zaman itu membuka mata orang-orang Yahudi yang sudah berteriak, salibkan dia, mempermalukan orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, dan orang-orang Saduki yang berkelompok untuk menangkap Yesus dan mengadili Yesus, bahkan membunuh Yesus. Sebenarnya kita melihat mujizat-mujizat yang muncul, khususnya di dalam kisah Rasul, adalah untuk membuka mata mereka bahwa kamu sudah melakukan akan hal yang fatal dengan engkau membunuh Yesus. Engkau sudah melakukan hal yang fatal, yaitu engkau menghakimi Yesus dan akhirnya mengambil keputusan untuk menyalibkan Yesus. Saudara, sebenarnya kalau kita melihat poin dari mujizat itu bukan mujizat itu sendiri. Sebenarnya Paulus dengan jelas menjelaskan why the miracles happens on that day adalah karena apa? Karena untuk menunjukkan siapakah Kristus yang sudah kau bunuh. Siapakah Kristus yang sudah kau adili? Siapakah Kristus yang sudah kau permalukan? Siapakah Kristus? Maka saudara, kalau kita melihat justru yang dilakukan di dalam miracles di situ adalah gospel of Christ. Nah, saudara, kita makanya tidak boleh sembarangan langsung main comot ayat lalu akhirnya mengatakan, lihat, penginjilan itu termasuk miracles. Maka miracles itu harus dilibatkan. Maka kita harus melakukan mujizat bagi orang, baru orang akan sadar bahwa Tuhan itu adalah Tuhan. Bukan itu poinnya. Tuhan adalah Tuhan, tidak perlu pakai miracles pun Tuhan itu adalah besar adanya. Tidak perlu dibuktikan. Tetapi yang justru kita lihat justru di sini adalah untuk mempermalukan orang-orang yang sudah menghukum Yesus, yang sudah melakukan akan satu judgment yang tidak benar di hadapan orang-orang Kristen. Ya, jadi sebenarnya kalau kita melihat prioritasnya adalah Injil. Ya, the priority-nya adalah the gospel of Christ. Coba lihat di dalam pasal 4, coba. Pasal 4 ayat 20. Kita juga bisa lihat. Pasal 4 ayat 20.
Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Saudara, di sini kita melihat bagaimana apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus dengan mujizat itu, akhirnya mereka seakan-akan kamu melakukan hal yang luar biasa, kamu melakukan satu hal yang mengagumkan, tetapi saudara, yang dilakukan rasul-rasul adalah bukan sekedar melakukan mujizat saja, tetapi ada satu hal yaitu apa? Setelah mereka melakukan mujizat, yang mereka lakukan adalah berkata-kata. Saudara, berkata-kata tentang apa? Berkata-kata tentang apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Yaitu apa? Tentang the gospel of Christ. Pelayanan Kristus. Berita Kristus, Injil Kristus. Dan itulah yang menjadi prioritas, saudara. Maka seringkali kita menjadi orang Kristen, kenapa? Karena saya, kalau misalnya kita punya kondisi, kalau saya sakit, seperti saya pernah penginjilan ke rumah sakit di Guangzhou, saudara. Lalu akhirnya sang suami sakit, saudara. Lalu akhirnya sang istri mengatakan, kalau suami saya sembuh, maka saya mau jadi Kristen. Kalau suami saya nggak sembuh, saya nggak mau jadi Kristen. Saudara, pada saat itu saya mengatakan bahwa, loh, saya bukan Tuhan. Saya nggak bisa menentukan apakah suami ibu disembuhkan atau tidak. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang mempersiapkan kita semua untuk apa? Untuk kita di dalam kehendaknya kita taat. Kalau memang waktu kita selesai di dalam dunia ini, biarlah kita selesai. Tapi waktu kita selesai, kita jangan sampai selesai tanpa Kristus. Tapi kita harus selesai, tapi kita di dalam Kristus. Kalau kita nggak di dalam Kristus, kita tidak mungkin damai sejahtera. Maka akhirnya sang suami berkata, saya mau percaya pada Kristus. Tapi mungkin percaya pada Kristus, saya mengatakan, hidup dan mati di tangan Tuhan. Kalau Tuhan berkata sudah waktunya, maka kita pasti akan mati. Tapi waktu mati percaya Kristus, ada damai sejahtera. Maka apakah Om mau percaya pada Tuhan? Lalu dia berkata, saya mau percaya pada Tuhan. Tetapi saudara, pada saat sang Om akhirnya beberapa minggu kemudian meninggal dunia. Dan waktu dia meninggal dunia, istrinya mengembalikan semua kaset yang saya pinjamkan kepada beliau, yaitu kaset dari Pendeta Siventong. Dan semua kaset dikembalikan dan dia mengatakan, suami saya sudah meninggal, jangan cari saya lagi, karena saya tidak percaya pada Yesus. Suami saya boleh percaya pada Yesus, tetapi maaf, saya tidak percaya pada Yesus. Dan pada saat kita melihat itulah yang terjadi, yaitu pada saat mereka mengatakan saya nggak percaya pada Yesus. Maka disitulah mereka memandang miracle first. Miracle yang harus utama. Tapi kalau kita melihat justru yang ada dalam kitab suci, no. Miracles boleh ada, boleh nggak ada. Yang justru yang harus ada adalah kata-kata atas apa yang kami lihat, kata-kata yang harus kami beritakan atas apa yang kami dengar. Yaitu apa? Tentang the gospel of Christ. Jadi saudara, kalau kita melihat semakin kita baca kitab suci, kita akan semakin concern untuk melihat bahwa the priority of the gospel not miracles. Bukanlah sebuah mujizat, tapi justru yang menjadi prioritas dari segala apa yang Tuhan kerjakan adalah the gospel of Christ itu sendiri. Coba kita lihat pasal 5. Pasal 5 ayat 12. Di situ juga bicara tentang tanda-tanda dan mujizat-mujizat, saudara. Tapi saya akan lompat, tidak semua ayat kita baca. Coba saya ajak kita lihat ayat 12, lalu kita lompat ayat 15 dan ayat 16. Ayat 12 dikatakan, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Oke. Lalu ayat 15 dan 16. Bahkan mereka membawa orang sakit keluar ke jalan raya, membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka, dan juga orang banyak dari kota-kota sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun, serta membawa orang-orang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Nah, saudara, ini menjadi satu fenomena-fenomena yang terjadi, khususnya pada saat rasul-rasul melayani Tuhan, dan waktu kita melihat inilah yang menjadi gambaran sampai apa? Sampai akhirnya mereka menggambarkan kekristenan itu adalah sesuatu yang bersifat majestik.
Dan karena bersifat majestik, maka apa? Maka itu yang menjadi prioritas mereka untuk mengikut kekristenan. Tentu saja, saudara, ini sesuatu yang sangat-sangat kurang bertanggung jawab. Kenapa? Karena bukan itu yang menjadi prioritas. Coba kita lihat di ayat 14. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, saudara, kata percaya, ya, percaya kepada Tuhan di sini bukan percaya hanya sekedar disembuhkan, tapi percaya di situ adalah mereka menerima akan satu hal, bagaimana menerima akan Injil Tuhan. Meskipun kita melihat tanda-tanda mujizat memang ada di saat itu. Kita tidak bisa pungkiri bahwa rasul-rasul memakai tanda dan memakai mujizat dan menjadi satu pelayanan yang sangat-sangat berbeda waktu itu. Tapi satu sisi yang lain kita harus melihat bagaimana apa yang dikerjakan bukan mujizat yang menjadi prioritas mereka. Tapi yang menjadi prioritas adalah mereka memberitakan Injil. Jadi saudara, ini menjadi satu hal yang saya mau kita sama-sama lihat, yaitu adalah gereja sebenarnya dipanggil bukan untuk memultiply atau melakukan pengembangbiakan itu secara mujizat. Tetapi justru kita melihat gereja justru dimultiply adalah untuk menjadi murid Kristus, untuk menjadi anak-anak Tuhan, untuk menjadi jemaat. Maka menjadi jemaat tidak bisa dengan apa yang namanya mujizat. Tapi menjadi jemaat itu harus dimenangkan di dalam the gospel of Christ. Maka kalau sudah melihat setelah mereka, betul mereka mengalami tanda, mereka mengalami mujizat, tapi kita juga lihat mereka bukan menjadi orang-orang yang akhirnya setelah mengalami mujizat itu, akhirnya mereka menjadi orang yang meninggalkan iman. Atau mereka menjadi orang Kristen yang tidak bertumbuh. Nah, saudara, kita melihat hari ini banyak sekali orang-orang yang berkata, oh saya adalah percaya Tuhan karena mujizat. Tetapi saudara, waktu Tuhan tidak melakukan mujizat, bagaimana mereka akhirnya beriman kepada Tuhan. Baru-baru ini kalau saudara lihat di YouTube, ada seorang yang menjadi pendeta, di mana dia menjadi spesialis kesembuhan ilahi. Nah, dia rumahnya selalu didatangi orang dari berbagai macam tempat. Persis seperti yang ditulis di Kisah Rasul. Tetapi saudara, akhirnya pada saat kita melihat, dia mengatakan bahwa apa? Orang Kristen tidak mungkin sakit. Orang Kristen tidak mungkin mengalami akan satu hal yang dikutuk sama Tuhan. Maka dia mengatakan orang Kristen pasti bebas dari semua. Maka bebas dari virus, bebas dari COVID, dan sebagainya. Dan singkat ceritanya adalah pada saat dia melakukan mujizat kepada banyak orang, baik orang Muslim, baik orang Buddhis, baik orang Kristen, dan sebagainya. Dia melakukan kesembuhan ilahi kepada berbagai macam orang. Tapi akhirnya baru-baru ini, dia masuk rumah sakit. Kenapa? Karena dia masuk rumah sakit karena dia kena COVID. Dan waktu dia kena COVID, akhirnya dibawa dalam satu hal. Apakah dia mau divaksin atau tidak? Apakah dia perlu diobati secara medis atau tidak? Kalau dia berkata bahwa anak Tuhan pasti tidak sakit, Tuhan adalah Tuhan yang penuh kuasa bisa menyembuhkan siapa saja. Pertanyaan adalah, kalau Tuhan mau pakai dia untuk menyembuhkan siapa saja, kenapa dia tidak bisa minta Tuhan sembuhkan diri dia sendiri? Dan itu yang terjadi, yaitu apa? Akhirnya pendeta ini akhirnya ditanya, bagaimana engkau membaca vaksin dan membaca akan virus yang hari ini ada di tubuh kamu? Akhirnya dia di dalam teologi mengalami confuse. Kenapa? Di satu sisi dia percaya orang Kristen tidak mungkin kena virus. Dan kalaupun vaksin, itu vaksin adalah pekerjaan setan. Itu adalah ajaran yang sungguh-sungguh ada, saudara. Maka di Indonesia kita melihat banyak orang menolak vaksin, lalu bilang vaksin itu antikristus. Katanya di dalam vaksin itu ada chipnya. Saudara, itu adalah satu hal yang sungguh-sungguh ada, saudara. Maksudnya itu adalah kelompok-kelompok orang Kristen yang bodoh, orang Kristen yang mengutamakan
akan satu hal Tuhan seakan-akan tidak, Tuhan itu bisa melakukan apa saja, obat dan segala sesuatu itu bukan dari Tuhan, itu semua dari setan dan sebagainya. Itu orang Kristen yang macam itu betul-betul ada dan sungguh-sungguh adalah orang Kristen yang tidak bisa menghargai bahwa Tuhan bisa pakai dokter, Tuhan bisa pakai medis, Tuhan juga bisa pakai vaksin untuk menolong kita keluar dari virus dan sebagainya. Nah, hari ini sudah akhirnya perdebatan. Pada saat dia masuk penjara, dia masuk dalam rumah sakit dan akhirnya pada saat dia diperiksa perlu divaksin dan sebagainya, dia berkata tolak. Lalu akhirnya dari golongan hamba-hamba Tuhan sendiri akhirnya bertanya, sungguhkah kita harus menolak vaksin? Sungguhkah kita berkata kita perlu Tuhan dan tidak perlu dokter, tidak perlu medis, tidak perlu semuanya itu. Saudara, maka seakan-akan dokter nggak dipakai Tuhan lagi. Seakan-akan Tuhan tidak pakai obat lagi untuk menyembuhkan orang. Dan itu sudah menjadi satu kecenderungan. Orang Kristen yang mengutamakan mujizat lebih daripada the gospel of Christ. Dan itu sungguh-sungguh bukan cuma terjadi sekarang, tapi di zaman Kisah Rasul kita melihat itu juga sudah ada model-model seperti itu. Jadi mereka tidak mengutamakan the gospel of Christ, mereka lebih mengutamakan apa yang namanya kesembuhan, mujizat dan sebagainya. Bahkan mereka dikatakan berharap apa? Berharap sampai kalau memang Petrus lewat paling enggak bayangannya bisa menyembuhkan dia. Saudara, itu sesuatu yang kalau kita lihat konyol luar biasa. Bayangannya Petrus saja dicari-cari. Kalau hari ini saya jadi hamba Tuhan, betul-betul memang melakukan mujizat. Orang kalau saya lewat bayangan saya saja langsung dia disembuhkan. Itu seakan-akan menjadi suatu fenomena, seakan-akan saya hamba Tuhan yang betul-betul full of magic, full of miracles. Tapi mereka tidak bertumbuh secara gospel. Maka itu adalah sesuatu yang sangat tidak benar. Maka gereja harus memiliki satu concern. Bukan mujizat menjadi number one. Walaupun kita tidak anti terhadap mujizat. Tapi kita justru melihat the gospel of Christ must be number one. The first priority di dalam gereja Tuhan. Maka saudara, sekarang yang kita bisa katakan bahwa apa? Meskipun kita melewati begitu banyak fase demi fase, kita percaya bahwa penginjilan tetap harus menjadi sesuatu yang menjadi prioritas utama. Oke, itu yang pertama, saudara. Jadi kita bisa melihat gereja yang memberitakan Injil adalah gereja yang memutlakkan Injil atau memutlakkan the gospel of Christ lebih daripada yang lain, termasuk mujizat. Ya. Kedua adalah kita melihat di dalam Kisah Rasul, kita juga melihat jemaat yang pertama, mereka memberitakan Injil, dan mereka juga menghadapi begitu banyak kesusahan-kesusahan, kesulitan-kesulitan, dan mereka menghadapi apa yang namanya tantangan-tantangan yang ada. Contoh, kita melihat Kisah Rasul pasal 4. Di sini Petrus dan Yohanes, dia adalah orang Kristen, dan dia akhirnya juga diperhadapkan di satu mahkamah agama. Saya baca langsung saja ayat 10, 11, dan 12. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu telah kamu salibkan. Tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, oleh karena Yesus itulah, orang ini berdiri dengan sehat dan sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun dia adalah batu penjuru, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini nggak ada satupun nama yang diberikan kepada manusia, olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara, ini menjadi satu proklamasi iman, yaitu apa? Bahwa waktu mereka melakukan mujizat, yes, Tuhan pakai mujizat. Tapi justru yang lebih menjadi satu kesaksiannya adalah mereka menyaksikan Kristus. Mereka menyatakan Kristus adalah batu yang sudah dibuang oleh kamu. Tapi Kristus adalah batu penjuru, batu keselamatan. Dan saudara, mahkamah agama berusaha untuk membungkam kesaksian yang benar ini. Mahkamah agama berusaha untuk mempertanyakan kesaksian ini. Dan juga
Mahkamah Agama berusaha untuk memberikan hukuman, khususnya orang yang percaya kepada Yesus yang menyelamatkan mereka. Maka pertama kita melihat orang-orang yang memberitakan Injil, mereka harus berhadapan dengan kesulitan, yaitu apa? Mereka bisa disidang, mereka bisa dikucilkan, mereka bisa dibawa di dalam pengadilan, dan mereka bisa dihakimi, dan sebagainya. Itu dalam Kisah Rasul pasal 4. Lalu pasal 5 kita melihat, pasal 5 ayat 18, saya bacakan dulu. Pasal 5 ayat 18. Mereka menangkap rasul-rasul itu dan memasukkan mereka ke dalam penjara. Dan kita melihat bagaimana orang-orang yang sudah memberitakan Injil, mereka justru dimasukkan di dalam penjara karena apa? Karena mereka bukan melakukan mujizat dimasukkan penjara itu. Justru melakukan mujizat is okay. Tetapi justru mereka dipenjarakan adalah apa? Mereka dipenjarakan karena mereka percaya Yesus. Saudara mesti lihat, waktu Yesus melakukan mujizat, dikatakan bahwa kamu memakai kuasa Beelzebul. Di situ karena apa? Karena Yesus. Sedangkan kalau kita melihat murid-murid Yesus, mereka waktu melakukan mujizat, kita melihat bagaimana apa? Responnya tidak seperti waktu Yesus melakukan mujizat. Karena waktu Yesus melakukan mujizat, karena dia berani berkata, aku adalah anak Allah. Dan dia adalah anak manusia. Dan dia justru pada saat melakukan mujizat, dia melakukan mujizat dengan satu pernyataan bahwa apa? Aku adalah raja orang Yahudi. Dan inilah yang dibenci oleh orang-orang ahli Taurat, orang Farisi. Nah, kita melihat murid-murid Yesus, mereka juga melakukan mujizat, tapi mereka tidak dikatakan pakai kuasa Beelzebul. Ya, tapi paling tidak kita juga melihat mereka ditangkap. Nah, mereka ditangkap bukan karena mujizatnya. Mereka ditangkap karena the gospel of Christ. Karena mereka percaya Yesus yang mati dan Yesus yang bangkit. Dia percaya Yesus yang adalah Tuhan dan Yesus yang adalah juru selamat. Mereka ditangkap karena Kristus. Mereka bukan ditangkap karena mujizat. Ayat 19. Tetapi pada waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya, pergilah, berdirilah di bait Allah, beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Satu sisi kita melihat, yes, Tuhan bekerja. Tetapi kita juga melihat apa yang Tuhan lakukan. Tuhan tidak suruh untuk mereka, pergilah, lakukan mujizat lebih banyak lagi. Pergilah, sembuhkanlah sembuhkanlah orang sakit, perkayalah orang miskin. Tuhan tidak melakukan itu. Justru dikatakan apa? Pergilah, beritakanlah seluruh firman hidup kepada orang banyak. Sekali lagi, konsentrasinya adalah the gospel of Christ. Tidak bicara tentang miracles. Kita lihat lagi 26 dan 29. 26, 27, 28, 29. Saya akan bacakan. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orang ke bait Allah, lalu mengambil 12 rasul itu, tapi tidak dengan kekerasan karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya menghadap mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya dengan keras, kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Nama itu, saudara. Mengajar dengan nama itu, bukan melakukan mujizat. Mereka tahu fakta mujizat. Tapi mereka tidak menangkap tidak menangkap murid-murid Yesus adalah karena mujizat. Tapi yang ditangkap adalah mengajar dalam nama itu. Dan ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, bukan mujizatmu, ajaranmu. Dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Jadi sebenarnya kita melihat mereka ditangkap bukan karena mujizat itu, sekali lagi, adalah mereka ditangkap, mereka diadili, mereka dimasukkan mahkamah agama karena pengajaran nama itu. Kita lanjutkan lagi ayat 30, 31, 32. Semakin saudara baca firman Tuhan, saudara akan bisa melihat bahwa apa? Jangan kita sampai hanya comot ayat lalu akhirnya menafsirkan bahwa mujizat adalah sesuatu yang harus ada. Ya. Ini menjadi sesuatu yang ya menyimpang gitu ya. Coba lihat ayat 30, 31, 32. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang telah kamu gantung pada kayu salib dan kamu bunuh.
Dialah yang ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanan yang menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi-saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang mentaati Dia. Proklamasinya adalah apa? Sekali lagi bicara concern kepada Kristus. Dan kita melihat dibangkitkan oleh siapa? Yang ditinggikan oleh Allah sendiri, dibangkitkan, dan bagaimana dia menjadi pengampun dosa, dan kami di sini, murid rasul-rasul adalah saksi dari segala sesuatu yang Tuhan berikan. Dan tiga-tiga respon dari orang-orang yang dalam mahkamah agama itu yang mendengarnya, lalu ayat 33 dikatakan apa? Mendengar perkataan itu sangat tertusuklah hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Jadi sekali lagi kita melihat bagaimana karena the gospel of Christ, mereka ditangkap, bahkan mereka mau dibunuh. Jadi sekali lagi mereka dibunuh bukan karena miracles, bukan karena mujizat, karena everyone loves miracles. Semua orang suka mujizat, semua orang suka kesembuhan, semua orang suka dikayakan dari kemiskinan, semua orang suka disukseskan. Tidak ada orang yang nggak suka. Tapi mereka justru kenapa mati-matian untuk mau menghukum murid-murid Yesus adalah karena the gospel of Christ. Jadi itulah kenapa, saudara, memberitakan Injil itu ada harga yang dibayar. Maka itulah kenapa orang-orang yang dikatakan Kristen, tapi memutlakan mujizat. Saya percaya orang yang melakukan mujizat, lalu mengatakan kami adalah orang Kristen, itu adalah orang Kristen yang cari aman, kalau kita bisa katakan. Orang Kristen tapi yang mencari aman. Karena kalau yang betul-betul mereka memberitakan atau memprioritaskan the gospel of Christ, mereka pasti akan dikejar mati-matian, bahkan mau dihukum mati, bahkan disiksa dan maupun diadili dan sebagainya. Sedangkan kalau yang melakukan mujizat mereka lebih untuk menunjukkan bahwa apa? Oh, aku akan memberikan sesuatu bagimu. Aku akan menunjukkan sesuatu bagimu yang kau boleh terima, boleh nggak terima. Tetapi pertanyaan, lu percaya jadi Tuhan, jadi Kristen atau tidak? Belum tentu, saudara. Kita melihat banyak sekali kesembuhan ilahi yang dilakukan khususnya di Indonesia. Banyak yang mengalami kesembuhan, mereka bukan orang beragama Kristen. Jadi kalau kita melihat banyak sekali mereka mengalami mujizat, mengalami kesembuhan ilahi, mereka adalah orang-orang yang berbackground agama macam-macam. Ada agama Muslim, ada agama Konghucu, ada agama Buddhis, ada agama macam-macam, saudara. Dan waktu mereka setelah disembuhkan, kita melihat responnya yaitu apa? Siapa yang menyelamatkan? Tuhan Yesus. Iya. Tapi pada saat mereka sudah disembah, sudah mengalami kesembuhan, apakah mereka percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Tidak. Mereka balik ke agama mereka kembali. Mereka kembali ke masjid mereka. Mereka kembali kepada apa yang namanya kepercayaan yang lama. Nah, pertanyaannya adalah, kalau side effect yang terjadi adalah seperti itu, maka kita perlu kembali untuk mempertanyakan, apakah Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi semua bangsa, di situ adalah bagi semua agama, bagi semua orang, atau adalah bagi setiap orang percaya. Maka saudara, apakah Tuhan akan memberikan kesembuhan itu hanya kepada orang-orang yang sekedar disembuhkan secara fisik saja, atau juga Tuhan mau juga menyembuhkan apa yang rohani di balik fisik ini? Kalau kita mau jujur dan kita harus untuk coba kembali, justru apa yang terjadi di dalam kitab suci, kesembuhan yang terjadi dicatat bagaimana apa? Mereka bertambah. Kenapa? Karena mereka percaya kepada Kristus. Percaya kepada Kristus kenapa? Karena the gospel of Christ. Memang sudah kita tidak bisa pungkiri bahwa ada orang-orang yang menerima mujizat, tetapi mereka tidak kembali kepada Kristus. Contohnya siapa? Contohnya dalam kitab suci ada orang yang kena kusta. Ya, ada orang kena kusta, akhirnya mereka semua kesenangan karena disembuhkan, akhirnya mayoritas lari kan?
Mayoritas lari dan akhirnya yang kembali cuma satu. Nah, saudara, itu adalah satu gambaran, yaitu apa? Bahwa mujizat itu bisa menjadi sesuatu yang menjadi good news. Tetapi Tuhan tidak concern kepada yang pergi begitu saja. Tapi Tuhan concern untuk apa? Mereka yang bertobat. Mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka yang tahu betul-betul bahwa apa? Tuhan adalah Tuhan. Dan itulah yang menjadi concern. Itulah kenapa tadi di bagian yang lain kita melihat mereka dikeluarkan dari penjara dan katakan apa? Beritakanlah Injil ke orang banyak. Bukan lakukan mujizat lebih banyak lagi. Tidak. Saudara, ini menjadi satu hal kalau kita melihat berulang-ulang ini dimunculkan. Berarti mengajarkan kepada kita itu apa? Kita di satu sisi tidak anti mujizat. Tapi kita anti terhadap mujizat yang hanya mengutamakan kepada mujizat itu sendiri. Dan tidak kepada the gospel of Christ itu sendiri. Saudara, dan kita melihat di dalam mujizat yang diberitakan, khususnya yang dilakukan oleh murid-murid Yesus, mereka justru mengajak mereka, orang-orang yang mengalami mujizat itu, untuk mereka mengalami the gospel of Christ itu sendiri. Sehingga waktu mereka mengalami the gospel of Christ itu sendiri, mereka menjadi orang-orang yang tidak berhenti untuk apa? Mereka menjadi orang-orang yang tidak berhenti untuk memberitakan Injil. Jadi mereka tidak stop untuk memberitakan Injil. Tapi mereka memprioritaskan Injil. Jadi orang yang sudah mengalami the gospel of Christ, mereka akhirnya juga menjadi orang-orang yang memprioritaskan Injil di dalam hidup mereka. Saya ajak kalian lihat di dalam Kisah Rasul pasal 6. Kisah Rasul pasal 6 ayat 3 dan 4. Saya akan bacakan. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari di antaramu. Di antaramu itu siapa? Di antaramu adalah orang-orang Kristen yang baru bertobat. Ya, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat supaya kami mengangkat mereka dalam tugas itu dan supaya kami dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Dan usul diterima oleh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan pada rasul-rasul, dan rasul-rasul itu berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka, dan firman Tuhan makin tersebar, bukan mujizat. Firman Allah makin tersebar. Jumlah murid di Yerusalem bertambah banyak. Sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Saudara coba lihat, Stefanus itu siapa? Stefanus bukanlah orang yang dari lahir Kristen. Tidak. Dia orang Yahudi. Tapi waktu dia melihat apa yang terjadi di dalam kesaksian orang Kristen, dan akhirnya dia dipenuhi Roh Kudus, dan akhirnya kita melihat dia dipakai Tuhan. Kita melihat orang-orang yang lain, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas. Kita melihat bagaimana mereka dipakai Tuhan. Saudara, ada yang namanya Nikolaus, dan akhirnya kita melihat Nikolaus akhirnya jatuh di dalam kesesatan. Saudara, ini sesuatu yang kita lihat betul-betul bahwa apa? Bahwa yang terjadi yaitu Injil memberikan akan satu hal, perubahan hidup kepada orang, bukan fokus kepada apa yang namanya mujizatnya, tapi mereka akhirnya mengalami perubahan hidup dan mereka bertobat dan mereka hidup suci, mereka hidup benar dan mereka hidup memprioritaskan the gospel of Christ di dalam hidup dia. Maka itu kenapa memberitakan Injil adalah satu semangat kekristenan. Itulah kenapa memberikan Injil adalah hidupnya orang Kristen. Dan itulah kenapa memberikan Injil adalah the meaning of Christian itself. Jadi kalau kita menjadi orang Kristen tapi kita tidak pernah terpusatkan kepada the gospel of Christ, maka kita adalah orang-orang yang nggak bisa menikmati kekristenan itu sendiri.
Kita akan jenuh-jenuh sendiri dengan iman kita. Kita akan jenuh-jenuh sendiri dengan kepercayaan kita. Dan bahkan kita bisa jenuh-jenuh sendiri dengan diri kita sendiri sebagai orang Kristen. Pernah nggak kita mengatakan, oh saya Kristen, tapi kok saya Kristen tidak memberikan dampak apa-apa pada saya? Atau mungkin di era pandemik ini kita merasa bahwa justru kekristenan kita kayaknya nggak ada gunanya gitu. Kayaknya semuanya kayaknya menjadi sesuatu yang tidak energik lagi seperti dulu, atau sesuatu iman kekristenan yang sekarang seakan-akan sudah lewat begitu saja, seperti seperti air mengalir saja, dan akhirnya kita tidak melihat adanya dinamika lagi. Sebab akhirnya banyak dari kita akhirnya kehilangan akan satu urgensi di dalam kita sebagai gereja Tuhan mengalami apa yang namanya the gospel of Christ. Saudara, saya tadi pagi mengkhotbahkan tentang satu bagian di dalam kitab Kolose, di mana kitab Kolose adalah satu kitab yang ditulis oleh Paulus di dalam penjara yang ditujukan kepada jemaat yang ada di Kolose, di mana Paulus tidak pernah mampir ke Kolose, saudara. Jadi Paulus tidak pernah mampir ke Kolose, tetapi kenapa Kolose bisa terima surat daripada Paulus? Kalau kita tanya berarti siapakah yang merintis gereja di Kolose? Kalau kita melihat yang merintis gereja di Kolose itu bukan Paulus, tetapi yang merintis gereja yang ada di Kolose adalah orang-orang yang berada di dalam Kisah Para Rasul, di mana pada saat mereka mendengar khotbah Petrus. Di mana waktu mereka dengar khotbah Petrus ada yang berasal dari Media, Frigia, dan sebagainya. Nah, Kolose termasuk provinsi Frigia. Dan waktu mereka mendengar khotbah daripada Petrus, mereka bertobat, mereka menerima Yesus sebagai juru selamat, dan mereka belajar firman Tuhan, dan akhirnya mereka kembali ke Frigia. Dan akhirnya kita melihat ada satu nama dalam kitab suci namanya Epafras. Nah, Epafras seorang awam, dia bukan pendeta, dia bukan hamba Tuhan, dia bukan seorang full-timer. Dia juga bukan seminary student. Tetapi herannya adalah Epafras orang awam, dia tercatat merintis 3 gereja. Saudara, orang awam merintis 3 gereja. Coba kita bayangkan, misalnya kita orang awam, misalnya Deborah atau Melina, ya, yang ada orang awam, tapi Deborah merintis gereja di mana misalnya? Nah, saudara, dan ini menjadi satu hal yang kita bisa lihat itu terjadi di dalam kitab suci. Epafras adalah orang awam. Tapi dia merintis 3 gereja, pertama di Kolose, kedua di Hierapolis, dan ketiga di Laodikia. Dan orang awam ini merintis 3 gereja tanpa utusan sinode. Merintis tanpa disuruh dari bait suci. Tapi mereka melakukan karena apa? Karena mereka tahu Injil tidak cuma untuk diri sendiri. Tapi Injil bukan cuma untuk Yerusalem. Tapi Injil juga untuk provinsi Frigia. Dalam hal ini adalah Kolose, Laodikia, dan Hierapolis. Maka itulah kenapa justru orang awam ini berbalik ke Frigia, memberitakan Injil di Kolose, memberitakan Injil di Hierapolis, dan memberitakan Injil di mana? Di Laodikia. Dan akhirnya kita melihat 3 jemaat terintis. Tetapi sudah waktu 3 jemaat ini terintis, apakah mereka gampang sekali untuk melayani? Tidak. Karena di situ juga banyak orang-orang Yahudi yang sangat totok terhadap ajaran dari oral teaching dari nenek moyang leluhur dari orang Yahudi. Sehingga akhirnya mereka pun menyerang akan orang Kristen. Mereka diserang dengan begitu banyak macam. Ceremonial attack, lalu asceticism attack, lalu mereka dianggap sebagai penyembah berhala. Kenapa? Yesus dipertuhankan, Yesus didewakan. Ya, manusia dijadikan Tuhan, akhirnya serangan-serangan itu muncul. Lalu kita melihat serangan dari filosofi, serangan dari mitologi, dari orang Romawi, dari orang Yunani kuno juga menyerang mereka. Dan saya ingin tanya, waktu orang awam merintis 3 gereja tersebut, apakah berarti 3 gereja ini pasti sudah punya kekuatan iman untuk mempertahankan setiap iman mereka? Mereka pasti kita bisa katakan apa? Mereka pasti terbatas. Saudara, setiap pertanyaan, setiap serangan teologis dari orang-orang Yahudi, serangan teologis dari orang Yunani kuno maupun dari Romawi, apakah bisa dijawab dengan belak-belakan oleh orang-orang yang ada di
Kolose yang ada di Hierapolis dan yang ada di Laodikia? Jawabannya adalah enggak, saudara. Mereka cuma orang Kristen yang sederhana, yang yang dia punya kepercayaan kepada Kristus dan dia tidak punya modal teologi yang limpah. Mereka tidak punya perpustakaan reform Injili, mereka tidak punya akan fasilitas khotbah, sermon archives yang kumpulan-kumpulan sermon yang bisa mereka baca. Ya. Mereka betul-betul terbatas sekali. Dan di dalam keterbatasan itu, mereka harus tetap beriman kepada Kristus. Dan itulah kenapa saya sangat kagum sama Epafras. Kenapa? Akhirnya dicatat di dalam kitab Filemon, yaitu apa? Dia pergi ke Roma mendampingi Paulus. Sengaja masuk penjara supaya dia belajar tentang iman kekristenan. Dan dia belajar iman kekristenan sekaligus berdoa untuk jemaat yang dia rintis dengan harapan waktu dia kembali, maka dia bisa jadi berkat untuk Hierapolis, jadi berkat bagi Kolose, jadi berkat bagi Laodikia. Sudah, orang awam seperti Epafras dipakai Tuhan dengan begitu luar biasa. Saya sangat tersentak hati, saudara. Kalau setiap orang awam dipakai Tuhan seperti Epafras, saya percaya sejarah gereja akan berubah. Saya percaya pada saat gereja Tuhan diisi orang-orang berjiwa seperti Epafras, maka kalau kita hari ini yang ikut di Zoom ini, satu demi satu, kita punya jiwa seperti Epafras, dan kita dipakai Tuhan rintis 3 gereja, maka dijumlah dengan yang ikut Zoom pada hari ini, akan menjadi satu hal yaitu apa? Kita akan melihat limpahnya ladang-ladang pelayanan yang ada di sekeliling kita. Iya, sungguh-sungguh, saudara. Maka Epafras itu sungguh-sungguh dipakai Tuhan luar biasa. Dia punya pengorbanan diri yang luar biasa. Dia tahu tidak ada pendeta, maka dia mengorbankan diri untuk jadi hamba Tuhan. Meskipun dia bukan hamba Tuhan. Tapi dia menjadi seorang awam yang punya jiwa hamba Tuhan. Dia memberitakan Injil, dia menggembalakan, dan dia mengajar. Saudara, dan saudara, waktu kita melihat hal seperti itu dilakukan oleh Epafras, dan saudara tahu, di dalam keadaan-keadaan seperti itu, apa yang diberitakan oleh Epafras? Apa yang diberitakan oleh jemaat Kolose? Apa yang diajarkan Paulus kepada mereka? Yang diajarkan, kalau saya kutip dari Kolose pasal 1 ayat 28, yaitu apa? Dialah yang kami beritakan. Kristuslah yang kami beritakan. Jadi jemaat Kolose, meskipun kamu disakiti sana-sini, kamu digianati sana-sini, kamu diserang sana-sini, tetaplah memberitakan Kristus. Maka saya beri tema, yaitu apa? Pertemuan pertama saya kasih tema The Supremacy of Christ, yaitu keutamaan Kristus adalah doktrin yang ditekankan di dalam jemaat Kolose yang pertama. Kedua, yang ditekankan untuk jemaat Kolose oleh Paulus yaitu the uniqueness of Christ, yaitu adalah keunikan Kristus dibandingkan dengan seluruh kepercayaan filosofi maupun dalam kepercayaan mitologi maupun juga dalam kepercayaan-kepercayaan yang lain. Lalu ketiga adalah the work of Christ, yaitu pekerjaan Kristus yang menunjukkan kenapa dia relevan untuk Kolose. Kenapa Kolose harus ada Kristus, harus ada gereja Tuhan. Kenapa harus ada Kristen? Kenapa harus ada iman? Kenapa harus ada the gospel of Christ? Nah, saudara, maka kita melihat jika kita orang Kristen memberitakan Injil dan semangat seperti itu, kita akan menjadi orang Kristen yang tahu bahwa apa? Inilah kehidupan orang Kristen. Maka orang Kristen bukan cuma sekedar percaya pada Tuhan sebagai juru selamat, tapi kita percaya kita diberikan misi untuk mengerjakan the gospel of Christ itu. Dan untuk mengerjakan the gospel of Christ itu ada harga yang harus dibayar, yaitu apa? Menderita bagi Kristus. Nah, saudara, tadi dalam kebaktian Gary China, saya memberikan akan satu pembacaan artikel. Jadi saya tadi bacakan artikel dari seorang teolog dari Hong Kong, namanya adalah Jonathan Chow. Jadi seorang bernama Dr. Jonathan Chow, dia menuliskan satu artikel, temanya adalah gereja bertumbuh di tengah penganiayaan. Dan pertumbuhan gereja di tengah penganiayaan itu tidak lepas dari satu, yaitu apa? Pemberitaan Injil. Maka di dalam pemberitaan Injil,
penganiayaan tidak akan dapat melenyapkan pertumbuhan gereja. Bagi dia adalah penganiayaan justru merambatkan pertumbuhan gereja. Jadi kalau gereja tidak mengalami penganiayaan, justru gereja tidak mengalami pertumbuhan. Kira-kira seperti itu. Dan kemarin kalau saudara ada beberapa ikut masterclass dari meditasi Stephen Tong, kita mungkin dikagetkan dengan satu doa dari Pak Tong, yaitu apa? Pak Tong mengatakan bahwa saya berdoa, kiranya Tuhan memberikan penderitaan kepada Indonesia. Wah, saya kaget, saudara. Kenapa Indonesia disuruh kasih penderitaan? Kita sudah menderita banyak. Gempa bumi, tanah longsor, pandemik, lalu belum lagi kita melihat banjir. Lalu kita juga melihat bagaimana sana-sini ekstremis ada di mana-mana. Terorisme ada di mana-mana. Dan kita melihat dalam keadaan seperti itu sudah tidak aman lagi. Dan kemarin Pendeta Stephen mengatakan bahwa Tuhan biarlah kasih penderitaan kepada Indonesia. Supaya apa? Supaya tidak menjadi orang Kristen yang longgar, tapi justru menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, setia, dan sebagainya. Oke, saya kembali. Artikel yang ditulis oleh Jonathan Chow, ini ada satu artikel yang waktu saya baca sangat-sangat meneguhkan hati saya untuk apa? Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita masih bisa berbagian di dalam pertumbuhan gereja dalam pemberitaan Injil. Kenapa, saudara? Waktu saya baca, gereja bertumbuh di tengah penganiayaan. Dia bahas kira-kira akan satu hal di mana sejak China tahun 49 menjadi komunis. Dan waktu 49 Mao Zedong memberikan sebuah konfirmasi, memberikan proklamasi lebih tepatnya, bukan konfirmasi. Proklamasi bahwa negara China menjadi negara komunis. Waktu itu, saudara, waktu Mao Zedong memproklamasikan negara China menjadi negara komunis, tercatat bahwa di tahun 49 itu, gereja ada 20.000 di China. Kedua, 6.000 missionary ada di China. 10.000 penginjil ada di China. Dan 2.000 pendeta ada di China. Saudara coba bayangkan. Tahun 49, tahun jadul, tahun jebot istilahnya, itu tahun yang tidak ada fasilitas, tapi 20 gereja bisa terintis. Tapi 60 misionaris bisa melayani di sana. 10.000 penginjil bisa ada di sana. 2.000 pendeta bisa ditabiskan. Wow, kita bisa katakan itu pekerjaan Tuhan luar biasa di tahun 49 itu. Saudara, kalau fakta itu nggak ditulis di dalam artikel itu, kita tidak akan pernah tahu waktu negara komunis diproklamasikan bagaimana keadaan orang Kristen di zaman itu. Nah, saudara, waktu kondisi tahun 49, waktu negara komunis diproklamasikan, di mana keadaan China justru kekristenan begitu meningkat dengan fakta 20.000 gereja, 6.000 misioneri, 10.000 penginjil, dan 2.000 pendeta yang ditabiskan. Mereka sudah punya visi, saudara. Mereka sudah punya visi bahwa di dalam 100 tahun, mereka punya visi mereka memberitakan Injil kepada 1 juta orang di China. Wah, visi yang luar biasa besar. Yaitu 1 juta orang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi saudara, sejak tahun 49, akhirnya komunisme menjadi satu ideologi bagi negara Tiongkok. Akhirnya kita melihat sejak tahun 49, dilakukanlah satu hal, bagaimana seluruh gereja, seluruh misioneri, seluruh penginjil, dan seluruh pendeta, semua harus dibuang dari negara Tiongkok. Dan realisasinya adalah tahun 59. Di mana tahun 59 semua gereja harus ditutup. Jadi 20.000 gereja itu harus ditutup. Saudara bayangkan, penutupan gereja yang paling besar adalah kita melihat di China. 20.000 gereja ditutup. Dan ada beberapa gereja yang tidak ditutup. Kenapa? Karena pemerintah mau memakai akan gereja tersebut menjadi gereja pemerintah atau dijadikan sebagai established church. Dan gereja pemerintah tersebut adalah gereja yang akan dipakai pemerintah untuk
menunjukkan bahwa kekristenan itu di satu sisi ditutup, tapi satu sisi yang lain gereja dipakai oleh pemerintah untuk mengontrol orang-orang Kristen supaya apa? Mereka bisa punya wadah untuk nantinya mereka dibentuk cara pikirnya bukan mengikuti orang Kristen yang versi dari ajaran yang benar, tapi mereka dibawa untuk mengikuti versi dari Chinese Christian. Chinese Chinese Christian atau lebih tepatnya Chinese Communism Christian, lebih tepatnya. Nah, saudara, akhirnya tahun 59, 20.000 gereja ditutup dan akhirnya hanya beberapa gereja saja yang diizinkan dibuka menjadi gereja pemerintah. 6.000 misioneri diusir dari tanah Tiongkok. 10.000 penginjil diusir dari tanah Tiongkok. 2.000 pendeta dimiskinkan atau dijadikan akan tahanan rumah dan juga dijadikan akan orang-orang yang melayani di apa istilahnya toilet atau dijadikan akan pembantu maupun dijadikan tahanan khususnya di rumah-rumah pejabat untuk menjadi yang osek WC, yang membersihkan toilet, yang dan melakukan pekerjaan rumah. Pendeta dijadikan akan tukang toilet, ya. Saudara, dalam keadaan seperti itulah kita melihat gereja Tuhan ditutup, misioneri diusir, penginjil diusir, pendeta dijadikan pembantu. Dan kita melihat hal seperti itu terjadi sampai tahun 66. Tahun 66 lebih gila lagi. Apalagi revolusi kebudayaan, kita melihat orang-orang Kristen akhirnya disaniaya. Kenapa? Justru karena tahun 59 gereja ditutup, pendeta dijadikan pembantu, penginjil diusir, misioneri diusir. Herannya adalah pada saat itu orang-orang Kristen justru makin lama makin banyak. Coba pikir 59 sampai 66 itu cuma berapa tahun, Saudara? Tapi di dalam tahun 59 sampai tahun 66 waktu revolusi kebudayaan berlaku, orang Kristen berlipat-lipat tambah banyak. Dan orang Kristen tambah lama tambah banyak, meskipun diam-diam tapi tambah banyak. Akhirnya apa? Revolusi kebudayaan terjadi. Nah, Saudara, kita mungkin belum lahir waktu revolusi kebudayaan terjadi. Termasuk saya belum lahir. Ya, jadi saya bukan sok tahu juga. Jadi kita sama-sama belum lahir tahun 66 itu. Nah, saya nggak bisa membayangkan revolusi kebudayaan itu apa yang terjadi pada orang-orang Kristen saat itu. Tapi saudara, pada saat saya baca artikel itu akhirnya saya menjadi seorang yang akhirnya mulai kaget. Ya. Kenapa? Betapa sangat teraniaya orang-orang Kristen khususnya dalam revolusi kebudayaan itu. Kenapa? Karena tercatat di situ banyak orang-orang Kristen, ya, banyak orang-orang Kristen yang saat itu akhirnya apa? Akhirnya banyak orang-orang Kristen yang saat itu akhirnya mengalami satu hal, depresi, saudara. Dan mereka banyak orang-orang Kristen mengalami depresi, lalu juga mereka orang-orang Kristen juga mengalami apa? Orang-orang Kristen juga mengalami akan satu hal, mereka teraniaya. Jadi banyak yang ditangkap, banyak yang dipisahkan dari keluarga, banyak yang dibunuh dan sebagainya. Akhirnya banyak orang Kristen yang tercatat di tahun 66 adalah banyak orang Kristen yang akhirnya bunuh diri, sudah. Nah, saya baru tahu ini. Orang Kristen sampai frustasinya sampai akhirnya mereka bunuh diri. Satu sisi saya bertanya, bunuh diri kan adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan orang Kristen, bukan? Bunuh diri adalah sesuatu yang nggak boleh dilakukan oleh orang Kristen. Kenapa? Kau bukan Tuhan. Hidup ini adalah dari Tuhan, untuk Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita tidak punya hak untuk mengambil nyawa kita sendiri. Tetapi justru fakta yang terjadi, banyak orang Kristen di tahun 66 mereka sampai bunuh diri. Bayangkan seberapa frustasinya orang Kristen saat itu. Soalnya kalau mereka mati dipenggal atau mereka mati karena dihukum oleh pemerintah, itu masih adalah sesuatu yang kita bisa katakan adalah sesuatu yang heroik, saudara. Tetapi sudah mereka mati bunuh diri. Kenapa? Karena mereka merasa gagal. Karena banyak pemberita-pemberita Injil merasa gagal saat itu.
Mereka merasa tersendiri, mereka merasa sudah berpuluh-puluh tahun saya melayani Tuhan, tapi akhirnya yang terjadi adalah komunisme begitu getolnya untuk bagaimana merampas sukacita mereka. Banyak orang Kristen yang seakan Tuhan, kenapa kamu nggak tolong saya? Saya jadi orang Kristen sudah berjuang di ladang Tuhan, di medan pelayanan saya sudah mati-matian, saya sudah mengambil resiko yang luar biasa besar, tapi kok Tuhan pertolonganmu tidak kunjung datang. Saudara, ini adalah satu frustasi rohani yang luar biasa loh. Ya, kita kalau berada di medan pelayanan, lalu kita berhadapan dengan kondisi seperti itu bertahun-tahun sudah, saya yakin dan percaya, kita pasti goncang iman. Kita melihat apologet Raffi Sakarias jatuh dalam penyimpangan seksual aja kita langsung depresi. Kita langsung merasa sepertinya jagoan iman kita, the giant of faith yang ada di dalam kontemporer hari ini, justru dengan kejatuhan mereka jatuh dalam dosa, justru membuat kita apa? Siapa saya dibandingkan dengan Raffi? Raffi orang yang dipakai Tuhan luar biasa jadi berkat bagi bahkan bukan ribuan orang saja, jutaan orang sudah mendapat berkat dari dia. Sekarang kalau dibandingkan saya sama Raffi kayak apa? Lalu dia jatuh dalam penyimpangan seksual. Emangnya saya nggak jatuh? Saudara, kita pasti akan depres, saudara. Kita pasti akan merasa something bagaimana kita ini adalah orang yang mau percaya Tuhan. Kita ini sedang struggle ini percaya Tuhan. Dan waktu kita struggle mau percaya pada Tuhan, justru the giant of faith yang selama ini jadi panutan kita jatuh satu demi satu. Gimana kita nggak mengalami sebuah depresi rohani? Saudara, tahun 66 itu adalah tahun puncaknya orang Kristen akhirnya mengalami frustasi rohani dan akhirnya sampai mereka banyak melakukan bunuh diri. Saya nggak tahu, saudara, apakah mereka tidak menganggap bunuh diri adalah sebuah dosa atau mereka menganggap bunuh diri adalah sebuah sesuatu yang terhormat? Apakah karena mereka belum punya pengetahuan teologi tentang bunuh diri? Apakah mereka masih menganggap bunuh diri adalah sesuatu yang masih diizinkan Tuhan untuk dapat membuat kita keluar dari setiap depresi yang ada? Saya percaya, saudara, mereka sudah tahu bahwa bunuh diri itu tidak boleh. Tapi terlalu frustasi, terlalu lemah iman, terlalu goncang iman. Akhirnya bisa terjadi sesemua itu. Tapi saudara, saya kaget pada saat itu di tahun 66 terjadi goncangan yang begitu hebatnya. Orang Kristen menjadi kelompok yang lemah pada saat itu. Tapi saya kaget di tahun 70, apa yang terjadi, saudara? Di tahun 70, tercatat ada kebangkitan gereja. Justru di tahun 70 tercatat gereja dibangunkan oleh Tuhan, dari yang cuma puluhan orang jadi ribuan orang, yang ribuan orang jadi 100.000 orang, dan terus berjalan sampai puluhan ribu orang di satu kota. Dan itu suatu hal yang sangat-sangat mengagetkan. Kenapa tahun 70 menjadi turning point bagi gereja yang ada di Cungkuang? Saya kaget. Kenapa? Ada satu fakta yang digambarkan. Karena ada muncul satu orang yang keliling kampung, keliling kota, keliling luar kota, dan berkata apa? Ayo gereja Tuhan bangkit. Ayo kita ibadah lagi. Ayo kita doa lagi. Ayo kita dengar firman lagi. Ayo kita sama-sama menunjukkan kepada dunia bahwa apa? Bahwa kita adalah orang Kristen yang masih hidup di tanah ini. Waduh, saudara. Satu semangat yang luar biasa. Kami masih hidup, orang Kristen masih eksis. Kami tetap ibadah, kami tetap doa, kami tetap melayani, kami tetap memberitakan Injil, kami masih tetap percaya kepada Tuhan. Kami masih hidup. Wah, saudara, orang ini keliling-keliling. Dan akhirnya mereka keliling sampai akhirnya apa? Setiap kota demi kota akhirnya dibangkitkan untuk ibadah. Dibangkitkan untuk apa namanya? Untuk mengambil respon untuk menjadi orang Kristen yang punya kesaksian. Sampai akhirnya Mao Zedong mati. Dan waktu Mao Zedong mati, pemerintah melakukan sebuah peninjauan. Bagaimana orang Kristen
setelah pasca Mao Zedong mati. Dan pada saat dibukakan, pada saat Mao Zedong meninggal, maka China akhirnya melihat satu fakta. Justru waktu di zaman Mao Zedong, gereja sudah ada 20.000, 6.000 missionary, 10.000 penginjil, dan 2.000 pendeta. Sekarang, waktu di zaman Mao Zedong mati, justru China sudah tersebar underground church puluhan ribu. Dan sudah menjadi berkat bagi 2-3 juta orang. Dan akhirnya mereka kaget luar biasa. Justru kita ini adalah komunisme. Tapi justru waktu Mao Zedong mengambil alih China tahun 59 sampai akhirnya kita melihat di dalam hari kematian dari Mao Zedong, di situ waktu dicatat justru kekristenan berlipat-lipat lebih banyak daripada waktu tahun 59. Lebih gila-gilaan jumlahnya lebih banyak. Bahkan gereja lebih banyak bertumbuh. Gereja lebih banyak memberikan akan satu hal impact-nya. Justru di saat masa-masa revolusi kebudayaan terjadi. Saudara, maka underground church tidak bisa dibungkam sampai hari ini. Meskipun hari ini kita melihat Presiden Xi Jinping berusaha untuk menutup gereja dengan berbagai macam cara, mau Zoom ditutup, mau gereja ditutup, dan sebagainya. Tapi satu fakta yang kita lihat, kekristenan terus merambat di dalam penderitaannya. Kekristenan tetap bertumbuh dan tambah banyak di dalam penderitaannya. Dan mereka tetap menjadi berkat. Kenapa? Karena mereka melakukan pemberitaan Injil. Nah, saudara, dan Jonathan Chow mengatakan, strategi apa yang dilakukan oleh underground church dari tahun 70 itu? Apa yang dilakukan oleh gereja-gereja underground church? Saudara, kalau kita baca poin-poinnya, 7 poin. Simple sekali. Tapi mereka taat mengerjakan poin-poin itu. Pertama, apa strategi dari gereja underground church? Pertama, kabarkan Injil. Kenapa? Karena satu-satunya orang bertobat dan satu-satunya orang diselamatkan oleh Yesus Kristus adalah hanya melalui the gospel of Christ. Without the gospel of Christ, there is no repentance, there is no salvation terjadi pada hidup manusia. Maka itulah satu-satunya harga mati yang harus dilakukan orang Kristen adalah to proclaim the gospel of Christ. Pertama. Kedua, yaitu adalah berani menderita bagi Kristus. Yaitu menganggap bahwa apa? Pada saat saya percaya kepada Kristus, paketnya adalah bukan cuma percaya, tapi berani memberitakan Injil di dalam penderitaan. Jadi percaya dan rela menderita bagi Kristus itu satu paket. Jadi orang bilang, saya mau percaya pada Tuhan, tapi nggak mau menderita bagi Tuhan. Itu bukan orang Kristen. Tapi orang Kristen adalah, saya percaya Kristus, saya percaya the gospel of Christ, dan saya mau hidup di dalam the gospel of Christ itu, di dalam penderitaan sekalipun. Maka itu adalah satu paket. Bagi Jonathan Chow, inilah satu paket. Jadi kekristenan bicara tentang believe in Christ and live in Christ. Percaya pada Injil Tuhan dan hidup di dalam Injil Tuhan. Dan hidup adalah berani mati, berani menderita bagi Kristus. Itu kedua. Ketiga yaitu belajar membangun dan menguatkan gerejanya. Yaitu belajar untuk apa? Belajar untuk mengisi diri dan juga belajar untuk menguatkan orang lain. Untuk apa? Bisa jadi berkat bagi orang lain. Dan untuk bisa mengisi diri, maka perlu baca kitab suci. Untuk mengisi diri perlu untuk saling berdoa bagi orang lain. Dan juga untuk mengisi diri perlu untuk sama-sama berdiskusi dan sama-sama untuk bertumbuh. Itu ketiga. Keempat adalah bagaimana mengenali ajaran yang benar dan ajaran yang salah. Sekarang kita melihat di Cungkok lagi berkembang adalah satu sekte yang percaya bahwa Tuhan itu perempuan. Tuhan itu feminim. Ya, jadi saya pernah 2 kali ketemu orang kayak gini. Pertama saya bertemu di Indonesia, yaitu saya ingat sekali itu di Gramedia di Mall Ciputra. Saya pernah 1 kali di waktu beli buku, lalu akan ada satu orang menjelaskan tentang imannya bahwa
bahwa Tuhan itu adalah feminim, seperti Maria. Lalu dia jelaskan dengan diagram-diagram yang ada di dalam bukunya yang sangat-sangat rapi. Tapi akhirnya saya mengatakan saya tidak percaya, karena itu bukan kitab suci, itu adalah penafsiran dari gurumu. Lalu kedua saya ketemu di Shanghai. Saya ingat sekali adalah waktu hujan di satu tempat di Shanghai, dan di situ saya berada di MRT, dan akhirnya dia memperkenalkan imannya dia juga dengan cara yang sama, juga dengan diagram yang mirip. Bedanya yang di Indonesia pakai bahasa Indonesia, yang di China pakai bahasa Mandarin. Saya pakai bahasa Inggris ngomong sama dia. Dan saya mengatakan, kamu pakai ajaran ini adalah ajaran yang bukan dari kitab suci. Kenapa? Ini semua adalah penafsiran yang sangat tidak tepat. Kalau kamu mau mengerti akan konsep yang benar, kamu harus baca kitab suci. Kedua, kamu harus baca buku rohani yang bertanggung jawab. Dan saya waktu itu mengatakan, bacalah buku dari pendeta Stephen Tong. Dan akhirnya saya waktu itu harus meninggalkan MRT itu, tapi paling tidak saya mengatakan, ini mungkin pertama kali dan terakhir kali kita ketemu, tapi please, saya percaya kamu orang baik, tapi saya ingin kamu juga jangan jadi orang yang kurang berhikmat. Maka saya bilang, bacalah kitab suci dengan benar, dan bacalah buku hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Dia tentu saja mengatakan bahwa apa? Bahwa saya tidak mau baca buku hamba Tuhan. Saya cuma tahu bahwa Tuhan pakai orang itu ada pada tempatnya, pada harinya, pada waktunya. Saya bilang, terserah. Kamu mau dengar saya atau tidak, tapi saya berkata bahwa itu kau perlu pertimbangkan. Paling tidak, kamu coba compare apa yang diimani oleh orang yang berbeda agama dengan kamu. Dan akhirnya saya pergi. Saya kembali. Maka mengenali ajaran palsu dan ajaran benar harus menjadi sesuatu yang kita bisa compare. Kalau tidak, saudara, kita akan anggap semua agama sama, kita menganggap semua kepercayaan sama, maka itulah sesuatu yang fatal. Contoh misalnya kita tadi singgung Ravi Zacharias, saudara. Ravi Zacharias juga seorang yang mungkin kita bisa katakan orang yang kurang strict. Kenapa? Karena dia juga berkhotbah di Mormon, gereja Mormon di Utah. Ya, kita juga melihat bagaimana dia juga banyak sekali juga membawa diri untuk masuk ke dalam area-area di mana mereka bukanlah gereja yang dikatakan ortodoks. Mereka juga masuk di Hillsong yang adalah gereja karismatik, ya tetap, dan kita melihat dia juga masuk di dalam banyak akan area-area yang kita katakan tidak, ya mungkin dia lebih pakai istilah interdenomination, ya. Tapi paling tidak, saudara, kita juga tahu di tempat di mana mereka di Mormon atau dia di interdenominasi atau dia di Hillsong sekalipun, kita meskipun tidak satu sisi tidak setuju dengan caranya, tapi kita juga masih bisa percaya the gospel of Christ masih diberitakan meskipun di Hillsong, meskipun di Mormon, maupun juga meskipun di interdenomination punya tempat. Tapi meskipun kita tidak setuju dengan cara dia, tapi kita juga melihat masih ada kesaksian yang diberitakan baik. Tapi kita juga tetap berkata bahwa apa? Dia tetap manusia biasa, penyimpangan seksual bisa terjadi pada siapa saja, termasuk saudara dan saya juga. Maka ini juga menjadi satu pelajaran, menjadi satu tamparan bagi kita untuk bagaimana kita harus belajar. Kalau orang besar bisa jatuh, maka bagaimana mungkin kita bisa menjadi orang yang berkata, saya tidak mungkin jatuh. Maka perlu kerendahan hati. Be humble. Untuk apa? Menyadari keterbatasan diri. Dan doa minta Tuhan bisa melembutkan hati. Supaya kita tetap punya kewaspadaan. Untuk mengenali ajaran salah dan ajaran yang benar. Dan bagaimana kita belajar untuk menghidupi apa yang benar dan tidak menghidupi apa yang salah. Itu keempat. Kelima, dia mengatakan bahwa bertumbuhlah secara dewasa bersama orang-orang percaya. Jadi bukan cuma bilang saja jadi berkat bagi orang lain. Jangan cuma bicara bahwa saya harus memberitakan Injil pada orang lain. Bukan cuma itu saja. Tapi harus belajar bertumbuh dan dewasa bersama orang-orang percaya. Jadi jangan jadi orang Kristen tuh by yourself, tapi ada rekan kerja, ada rekan pelayanan, ada rekan-rekan yang bisa saling berdoa satu dengan yang lain, yang bisa saling support satu dengan yang lain. Karena apa? Kita ini bukan Superman. Kita semua perlu untuk apa? Untuk saling mendukung dan memberi suplemen, bukan Superman.
Jangan kita menjadi orang-orang yang berkata, I am Superman. No, you need suplemen. Kita perlu suplemen dari rekan-rekan yang lain. Kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Kita saling mengisi satu dengan yang lain. Dan bertumbuh dewasa di dalam segala lapisan. Itu kelima, saudara. Keenam, saudara. Ini menarik, saudara. Yaitu apa? Bersekutu dengan gereja sekitar. Itu yang dilakukan oleh gereja underground church. Jadi mereka tahu bahwa mereka bukan gereja besar. Jadi underground church selalu memakai satu metode mereka gereja rumah. Dan waktu mereka gereja rumah, mereka mungkin bisa bikin satu gereja itu mungkin 20-30 orang. Dan meskipun 20-30 orang, mereka nggak apa-apa jadi satu gereja. Tapi harus punya relasi dengan gereja yang lain yang juga 30-50 orang. Dan mereka bisa saling mengenal satu dengan yang lain. Dan saudara, Jonathan Chow menuliskan bahwa waktu mereka bersekutu sampai gereja itu sudah berjumlah 30 sampai 50. Maksudnya apa? 30 gereja, bukan 30 jemaat. Saudara. Satu jemaat 30 orang. Tapi pada saat jumlah gereja sudah 30 sampai 50, mereka bisa bentuk satu sinode dan bisa saling supply satu dengan yang lain. Mereka bisa bikin satu sinode dan mereka juga bisa saling supply dengan apa? Yang gereja rumah mana yang kekurangan. Maka mereka bisa saling membantu satu dengan yang lain. Mereka bisa saling berbagi satu dengan yang lain. Jadi gereja rumah tidak berdiri sendiri-sendiri, tapi mereka bisa saling supply. Sehingga yang kekurangan mereka bisa dapat supply. Mereka yang berkelebihan bisa berbagi bagi orang lain. Dan yang menarik lagi adalah apa? Mereka juga punya satu format yaitu apa? Yaitu kalau 30 sampai 50 gereja bersatu jadi satu sinode, itu menjadi satu sinode kecil. Sampai kapan? Sampai pada saat satu sinode ini mulai bertambah jadi 2 sinode, 3 sinode, 4 sinode, sampai 10 sinode, maka 10 sinode itu baru dikatakan sinode besar. Bagi saya ini luar biasa, saudara. Kenapa? Karena sinode yang dibangun di dalam underground church adalah sinode yang murni bukan membangun kerajaannya. Tapi sinode yang sangat memikirkan bagaimana membagi diri, bagaimana mensuplai gereja yang kekurangan dan bagaimana mengisi konten yang kurang dan sebagainya. Nah, saudara, ini adalah yang terjadi sudah bertahun-tahun terjadi di China. Nah, saudara, ini sesuatu yang menarik, saudara. Untuk apa? Kita sama-sama lihat bahwa apa? Pemberitaan Injil bukan program gereja. Pemberitaan Injil bukan program dari hamba Tuhan. Tapi pemberitaan Injil adalah program setiap orang Kristen. Di mana orang Kristen dengan ajaran yang benar kita saling membangun satu dengan lain. Saling membangun diakonia, saling membangun koinonia, saling membangun marturia, saling membangun satu dengan lain. Dan menjadi berkat bagi orang-orang yang unreached people dengan apa? Di saat mereka jadi satu sinode, mereka melihat mana yang kekurangan, kurang SDM, kurang sumber daya manusianya, akhirnya mereka saling mensupport untuk mengirim orang-orang yang bertobat, orang-orang yang berbakat, orang-orang yang bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkannya. 7 poin tersebut adalah satu strategi yang mungkin kita bisa katakan ini adalah satu poin-poin yang simple. Artikel ini ditulis tahun 82. Ya. Artikel yang cukup sudah lama, tapi sudah artikel ini adalah sebuah fakta sejarah. Fakta sejarah yang pernah ada di dalam sejarah kekristenan di China. Nah, saudara, waktu saudara mendengar semuanya ini, apa yang kira-kira menjadi konklusi bagi saudara dan saya? Bagi saya konklusi yang terjadi yaitu penganiayaan tidak meniadakan pertumbuhan gereja. Dan kenapa penganiayaan tidak meniadakan pertumbuhan gereja? Karena di dalam pertumbuhan gereja ada the gospel of Christ yang terus diberitakan tidak tanpa henti. Dan karena the gospel of Christ diberitakan tanpa henti, maka disitulah the existence of the church menjadi sesuatu yang tidak pernah mati. Maka mari kita bertanya kepada kita masing-masing. Gereja tentu saja bukan bait sucinya, seperti yang dipahami oleh orang-orang Yahudi.
Tetapi kita melihat di dalam perjanjian baru, we are the body of Christ. Kita adalah tubuh Kristus. Kita adalah gereja. Dan gereja justru dikatakan, kalau saudara mau bertumbuh, maka the gospel of Christ tidak boleh berhenti. Maka the gospel of Christ harus terus tersampaikan, terus-menerus. Dan waktu kita menjadi the gospel of Christ yang terus tersampaikan, terus-menerus, maka penganiayaan tidak akan dapat merampas pertumbuhan gereja. Dan saudara, bukan itu saja. Di dalam kitab Kolose, Paulus berkata apa? Aku bersuka cita meskipun aku menderita menyampaikan firman kepadamu. Jadi satu sisi penganiayaan ada, penderitaan ada, dan pelayanan juga ada, tapi yang seringkali hilang adalah sukacita di dalam penderitaan. Sukacita di dalam pelayanan. Paulus mengatakan, aku bersuka cita. Maka saudara, mari kita minta kepada Tuhan satu sukacita dari Tuhan. Kita mohon kepada Tuhan, kita mungkin tidak berani minta sama Tuhan penganiayaan seperti pendeta Stephen Tong. Dan kita mungkin tidak berani berkata, Tuhan aniaya saya, orang Kristen ini, gerejamu ini. Saya percaya kita semua akan sulit berdoa seperti itu. Butuh iman yang besar untuk bisa berdoa memohon penganiayaan terjadi pada gereja Tuhan. Tapi biarlah kita belajar bahwa apa? Penganiayaan tidak akan merampas sukacita orang percaya. Penganiayaan tidak akan pernah merampas pemberitaan Injil. Dan penganiayaan tidak akan pernah merampas pertumbuhan orang percaya, pertumbuhan gerejanya. Pertanyaannya adalah, apa yang kau sudah bagikan bagi orang di sekelilingmu? The gospel of Christ. Atau yang kau bagi orang sekelilingmu hanyalah kisah sukses hidupmu. Kiranya Tuhan memakai akan momen ini untuk bisa mengajak kita semua mengintrospeksi diri. Dan mari kita sama-sama minta kepada Tuhan. Kiranya Tuhan sekali lagi membulatkan hati kita masing-masing untuk meresponi the one and only calling, the one and only vocational calling yang seharusnya kita kerjakan bersama-sama, yaitu adalah to spread the gospel wherever we are. Kiranya Tuhan berbicara kepada kita. Kiranya Tuhan mengetuk hatimu dan hati saya. Kiranya Tuhan memakaimu dimanapun engkau ditempatkan Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama mengambil sikap berdoa. Saya minta Deborah bisa berdoa untuk kita semua bisa dapat senantiasa dibimbing oleh Tuhan menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh di dalam Kristus. Saya minta saudari Deborah kalau memungkinkan berdoa untuk kita semua. Kalau tidak ada, saya minta untuk saudari Melina bisa berdoa untuk kita semua. Ya Tuhan, Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari yang Kau berikan pada hari ini, di mana kembali kami mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, ajarlah kami agar kami menjadi anak-anak yang semakin mengenal-Mu, semakin mengerti firman-Mu, dan kami juga memiliki keberanian untuk mengabarkan Injil. Ya Bapa, ajarlah setiap dari kami untuk berani menerima pembentukan yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Dan biarlah di dalam segala hal yang Tuhan berikan dalam hidup ini, kami bisa menjadi anak-anak yang menjadi membawakan terang-Mu dan membawakan firman dan Injil-Mu. Ya Bapa, dengarlah doa kami yang kami panjatkan dalam nama anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Amin.